Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kimat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sedulur, jadi di awal video tadi ada sepenggal video yang menggambarkan progres daripada revitalisasi kali gabus yang ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah teman-teman, ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan tentunya buat warga Bekasi, karena memang sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, semuanya berhasil direvitalisasi ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, memang Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah Jawa Barat yang kemudian memang jadi langganan banjir ya, karena memang juga bersebelahan dengan DKI Jakarta. Yang jelas memang di masa kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi ini, Kang Deddy Mulyadi selain menertibkan daerah resapan air yang ada di Puncak Bogor, bangunan-bangunan yang berdiri di daerah resapan air ditertibkan, bongkar, nggak ada kompromi. Kemudian Kang Deddy Mulyadi meninjau kemudian daerah yang di hilirnya yaitu Kabupaten Bekasi. Kang Deddy kemudian melihat bahwasannya di Kabupaten Bekasi, di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi ini, daerah aliran sungainya banyak, kemudian dibangun bangunan permanen ya teman-teman, bangunan permanen. Dan bahkan di cabang-cabang sungai itu, cabang sungainya udah ditutup ya, dicor, dan di atasnya dibikin bangunan permanen. Ini luar biasa sekali tindakan perbuatan segelintir orang yang kemudian merugikan masyarakat banyak ya teman-teman. Nah ini jadi saya juga nggak habis pikir ya teman-teman. Padahal ini kalau sampai terjadi bangunan-bangunan permanen, ada bahkan kayak ruko gitu kan, toko, rumah gitu kan, saya nggak ngerti di mana kemudian kehadiran pemerintah daerah setempat ya, kayak mungkin aparat kelurahannya, kecamatan, terus sampai aparat kabupatennya, di mana ada bangunan-bangunan yang liar yang didirikan di daerah aliran sungai, di daerah yang tanahnya adalah milik pemerintah. Gimana orang-orang dengan beraninya membangun bangunan-bangunan yang di lahan bukan miliknya ya teman-teman. Ini menandakan sebetulnya penegakan aturan dan hukum di tempat kita itu lemah banget ya di sini. Dan ini terjadi pastinya nggak cuma 1-2 tahun, pasti udah terjadi berapa dekade ya teman-teman. Artinya udah puluhan tahun. Dan ketika kemudian Kang Deddy Mulyadi melihat hal itu ya, dia kemudian mengambil tindakan tegas, mengambil tindakan terukur dengan berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kota Kabupaten Bekasi. Ya nggak ada ampun lagi ya, Kang Deddy Mulyadi tertibin semua dan dibongkar semua. Dan ternyata ketika beberapa cabang sungai yang udah dicor sama warga yang nggak bertanggung jawab, itu oknum-oknum warga itu, isinya sampah semua teman-teman, isinya sampah. Dan sekarang semua dibongkar, itu pun juga masih dengan kearifannya Kang Deddy Mulyadi masih dikasih uang kerahiman ya, walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab daripada Pemda Jawa Barat ataupun pemerintah Kabupaten Bekasi, karena orang-orang ini mendirikan bangunan di tempat yang lahan bukan kepemilik mereka gitu kan. Yang memang kedepannya kita berharap ya sama Kang Deddy Mulyadi agar kemudian ditindaklanjuti untuk kemudian berkoordinasi dengan DPRD tentang bikin undang-undang peraturan pemerintah daerah untuk kemudian memberikan hukuman ataupun efek jera kepada orang-orang yang nanti akan berusaha lagi pastinya kan dibangun di tempat-tempat yang sebetulnya untuk kepentingan umum gitu kan. Ini kalau nggak dikasih efek jera atau hukuman yang berat, nanti juga bermunculan lagi gitu kan. Sekarang eranya Kang Deddy Mulyadi mungkin mereka takut, setelahnya kita juga nggak tahu gitu kan. Dan ini yang memang sebetulnya jadi PR daripada pemerintah kabupaten, pemerintah Jawa Barat, dan juga DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta akhirnya saya ngerti kenapa DKI Jakarta juga jadi bulan-bulanan, karena tampaknya memang banyak di bantaran sungai yang udah dibangun bangunan permanen, ketika mau dibongkar tentu jadi permasalahan sosial yang memang karena ini udah terjadi pembiarannya lama sekali. Tapi tetap ya, kalau kemudian lihat langkah Kang Deddy Mulyadi ini, langkah berani, langkah tegas, langkah terukur. Dan kemudian alangkah baiknya kalau kemudian langkahnya Kang Deddy Mulyadi ini kemudian
ikuti dengan kemudian pembuatan undang-undang yang kemudian bisa memberikan konsekuensi hukum yang bikin jera orang yang kemudian akan coba-coba mendirikan bangunan liar di daerah, di tanah yang bukan miliknya, di tempat yang sebetulnya untuk kepentingan umum. Kayak sungai ini kalau kemudian ditutup, kemudian ada yang sampai dikasih bangunan di atasnya, yang rugi kan masyarakat banyak ya, yang untung cuma segelintir orang gitu kan. Dan mereka ini jelas-jelas orang yang nggak bertanggung jawab karena lahannya bukan lahan mereka ya, masih nekat dibikin bangunan permanen. Nah ini luar biasa sekali Kang Deddy Mulyadi. Saya juga berharap sebagai warga Jawa Barat, sekalipun saya bukan orang asli Jawa Barat tapi saya tinggal di Jawa Barat, harapannya ya nanti sungai-sungai yang memang kemudian ada di kota-kota besar di wilayah Jawa Barat, kayak kemudian di kota Depok itu kan ya, moga-moga berlanjut ya, ini programnya Kang Deddy Mulyadi ini berlanjut dan moga-moga kemudian ditertibkan, karena memang kemudian bangunan-bangunan liar itulah yang kemudian jadi sumber masalah ya, masalah banjir, masalah aliran air gitu kan. Kalau kita lihat kan memang banyak ya, kayak kemudian di Jalan Raya Bogor itu kan sepanjang jalan sebetulnya banyak ada sungainya ya, sungainya kemudian di kanan kirinya udah penuh bangunan gitu kan. Nah ini yang kemudian memang harus diambil ketegasan ya, karena kalau kemudian nanti udah beranak pinak, udah berapa keturunan dan udah puluhan tahun, tentunya ketika nanti ada masalah dan pemerintah akan mengambil hak yang miliknya yang ditempati orang tanpa izin, tentunya ketika mereka udah jumlahnya banyak akan menimbulkan masalah sosial ya teman-teman. Jelas sekali ini teman-teman, yang jelas ini luar biasa sekali ya Kang Deddy Mulyadi ini. Saya justru saat ini juga nggak ngerti ketika kemudian ada elit yang kemudian sepertinya juga kurang senang atau kurang setuju ya dengan program-program yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, dengan berbagai macam alasannya salah satunya nggak berkoordinasi dengan mereka gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan, karena memang hal-hal yang kemudian diatasi Kang Deddy Mulyadi itu kan memang hal-hal urgent yang memang kemudian hal-hal kronis yang udah terjadi jauh sebelum masa Kang Deddy Mulyadi menjabat, dan bahkan mungkin udah beberapa periode gubernur sebelumnya gitu kan. Ya saya nggak ngerti gitu kan, orang sebaik Kang Deddy Mulyadi, orang yang punya dedikasi, yang punya kemudian tekad untuk kemudian mencarikan solusi terhadap masalah-masalah apa yang terjadi di masyarakat, justru kemudian sepertinya juga ya kayak dimusuhi gitu kan. Belum lama kan kita juga tahu bahwasanya ketika sidang paripurna di DPRD Jawa Barat juga ada sekelompok anggota dewan dari sebuah partai yang mengkritik keras, yang menyatakan bahwasanya marwah DPRD Jawa Barat itu udah sepertinya nggak ada lagi gitu kan, karena kemudian eksekutifnya daripada pemerintahan dari Jawa Barat ini udah sepertinya nggak berkoordinasi, nggak ngajak bekerja sama dengan DPRD Jawa Barat ya teman-teman. Dan ini kemudian diikuti dengan aksi walkout ya daripada sekelompok anggota dewan dari partai tertentu tersebut di sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Nah, teman-teman tentunya kita juga heran ya, kalaupun yang walkout ini kan cuma dari partai tertentu, tapi kemudian sebagian besar dari anggota DPR dari partai-partai yang lain juga sepertinya legowo ya. Sepertinya juga memang menerima apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa. Apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini hanya kemudian untuk nggak lain dan nggak bukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, untuk memberikan solusi, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat bahwasanya negara, pemerintah daerah dan kepala daerah juga hadir untuk memberikan solusi-solusi dan solusi-solusi dan jalan keluar ya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dan yang jelas memang masalah bangunan-bangunan liar di daerah aliran sungai yang bertebaran, baik itu di Jawa Barat, di wilayah Jawa Barat tentunya seperti kota-kota yang dekat dengan metropolitan seperti Depok, kemudian Bekasi. Begitupun juga di Provinsi DKI Jakarta ini sebetulnya juga menjadi masalah, ternyata masalah utama daripada banjir yang saat ini, karena memang kemudian kan kemarin juga banyak ternyata memang cabang-cabang aliran sungai yang sebetulnya udah ditimbun gitu kan. Nah ini memang perlu kemudian dicermati lagi dan kemudian diatasi, dan saya yakin kalau kemudian semuanya ditertibkan, direvitalisasi, diikuti dengan kemudian pembuatan undang-undang yang bisa memberikan efek jera
efek yang bikin kapok orang-orang yang nanti akan nekat bikin bangunan lagi di tanah yang bukan miliknya, di tanah yang kepemilikannya milik pemerintah dan untuk kepentingan umum. Ini sangat merugikan sekali ya tindakan oknum-oknum, segelintir oknum yang kemudian kena dampaknya adalah masyarakat luas ya teman-teman. Dan saya pikir Kang Deddy udah mengawali dan harapannya memang kedepannya seluruh sungai-sungai yang ada di wilayah Jawa Barat, yang apalagi di kota-kota yang mengalami masalah banjir, sepertinya urgent untuk ditertibkan ya. Dan lagi-lagi kita memang butuh seorang pemimpin ya seperti Kang Deddy Mulyadi ya, yang tegas ngambil tindakan terukur, nggak ada kompromi kalau memang tujuannya untuk kebaikan, untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, dan untuk menyelesaikan, memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah itu aja teman-teman obrolan kita tentang Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau teman-teman juga mungkin punya analisa terhadap masalah-masalah yang terjadi di kota-kota besar di Jawa Barat terkait dengan banjir, ya, monggo silahkan teman-teman tulis analisanya di kolom komentar. Yuk akhir kata, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.